Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Kita mengucap syukur saudaraku, pagi hari ini kita kembali dapat bangun pagi dan kita mendengarkan renungan firman pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 atau pada tanggal 14 Adar 2 5782. Dan hari ini, pagi ini, kita belum melanjutkan tentang pembacaan Torah, namun kita masih suasana Furim dan kita membaca di dalam kitab Ester 9 ayat 20 sampai 22 yang berkata demikian. Dan Mordekai menulis hal-hal itu lalu mengirimkannya kepada semua orang Yahudi di semua provinsi Raja Ahasuerus, dekat maupun jauh, untuk mewajibkan mereka merayakan hari yang ke-14 dan yang ke-15 bulan yang sama setiap tahun, sebagai hari yang di dalamnya orang Yahudi beristirahat dari musuhnya, dan pada bulan yang mengubah bagi mereka duka cita menjadi sukacita, dan perkabungan menjadi hari yang baik, dan menjadikan sebagai hari perayaan dan sukacita, dan hari untuk saling mengantar makanan serta memberikan kepada orang-orang miskin. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dalam bacaan firman pada pagi hari ini adalah tentang pesta Purim ditetapkan sebagai perayaan. Saudaraku, peristiwa atau hari ini adalah tanggal 14 Adar 2 5782, dan ini merupakan hari raya bagi bangsa Yahudi, bangsa Israel, bangsa pilihan Bapa Yahweh, saudaraku. Dan sesuai dengan firman tadi bahwa hari raya ini, Purim, adalah hari raya bangsa Yahudi yang memperingati pembebasan orang-orang Yahudi di Kekaisaran Persia kuno dari kehancuran setelah rencana jahat oleh Haman, saudaraku. Dan hari raya ini diperintahkan oleh Mordekai, saudaraku, bangsa Yahudi yang ada di kerajaan Susan, saudaraku, di istana Susan. Dan jelas bahwa ini bukan perintah Bapa Yahweh, saudaraku, dan ini perintah daripada Mordekai, paman daripada Ester atau Hadasah ini, saudaraku, yang sudah menjadi ratu daripada Raja Ahasuerus. Dan inilah menjadi dasarnya dan dirayakan sampai saat ini, karena tertulis di ayat 28-nya dikatakan, dan hari-hari ini akan diperingati dan dirayakan di dalam setiap generasi, di dalam setiap keluarga, di setiap provinsi dan setiap kota. Hari-hari Purim ini tidak boleh berlalu dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak boleh berakhir dari antara keturunan mereka. Jadi ini dirayakan terus oleh bangsa Yahudi, bangsa Israel sampai saat ini. Dan hari raya Purim bukan perintah Bapa Yahweh, saudaraku, tapi perintah yang ditetapkan oleh Mordekai, saudaraku. Dan ini dirayakan secara terus-menerus sebagai peringatan bagi bangsa Yahudi. Saudaraku, lewat renungan ini, apakah kita boleh merayakan Purim? Ya, boleh, tapi ini bukan sesuatu hal yang wajib seperti halnya terhadap 7 hari raya yang Bapa Yahweh perintahkan secara langsung bagi generasi-generasi dan termasuk kepada kita, saudaraku. Jadi untuk hari raya Purim, untuk bagi bangsa Yahudi memang wajib harus dirayakan, dan ini perintah dalam tanda kutip Mordekai adalah manusia, saudaraku, bukan daftar Bapa Yahweh secara langsung. Karena memang di dalam kitab Ester ini, saudaraku, tidak ada satu kata pun yang muncul tentang nama Bapa Yahweh, saudaraku, ataupun Elohim. Namun ini adalah peristiwa di mana suatu dekade, suatu momen adanya suatu rencana untuk menghanguskan ataupun membunuh suatu
generasi ataupun satu keturunan, yaitu bangsa Yahudi, atau istilahnya genositas, saudaraku, di dalam istilah sekarang. Dan ini tidak diizinkan karena memang Bapa Yahweh berjanji kepada bangsa pilihannya ini. Bapa Yahweh tetap menjaga bangsa pilihannya. Tertulis di dalam kitab Mazmur 121 di ayat yang ke-7 sampai ke-8 yang berkata, Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu. Yahweh akan menjaga kepergianmu dan kedatanganmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi Bapa Yahweh tetap memiliki rancangan terhadap bangsa pilihan, janji yang Bapa Yahweh sudah tetapkan kepada Abraham dan keturunannya ini, saudaraku. Dan Bapa Yahweh tetap menjaga, dan kitab Ester ini membuktikan hal itu, saudaraku, bahwa perkataan atau dafar Bapa Yahweh jauh sebelumnya kepada leluhur-leluhur bangsa Israel, yaitu Abraham, dan sebagai leluhur iman-iman rohani kita, dan dinyatakan, saudaraku, dan peristiwa itu tetap, bangsa Israel tetap dijaga oleh Bapa Yahweh melalui peristiwa ini, saudaraku. Dan karena kebaikan Bapa Yahweh dan janji Bapa yang terus dinyatakan, dan kitab Mazmur 121 ini sangat menegaskan untuk selama-lamanya, dan tentu sampai saat ini dan sampai akan datang, bangsa pilihan ini tetap dijaga oleh Bapa Yahweh, saudaraku. Ini menjadi renungan bagi kita, sehingga tentang wajib dan tidak wajibnya merayakan Hari Raya Purim, ya, karena ini hanya perintah Mordekai, bukan perintah dari Elohim yang kita sembah, yaitu Bapa Yahweh. Dan Hari Raya Purim adalah hari raya khusus untuk merayakan perayaan bagi bangsa Yahudi karena terbebasnya mereka dari penindasan, sehingga ditetapkan sebagai sesuatu dari yang duka cita menjadi suatu hari raya yang sukacita. Dan mereka mewujudkan untuk saling memberi makanan satu sama lain. Kita sebagai orang-orang yang sudah percaya boleh melakukan, boleh, tapi bukan sesuatu hal kewajiban. Namun di dalam hal kita memahami tentang rancangan karya Bapa Yahweh, kita harus tahu, karena inilah rancangan Bapa Yahweh, dan pembelaan Bapa Yahweh tetap memberikan pertolongan kepada setiap orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan yang sudah memiliki janji keehatan, memiliki suatu tanda-tanda yang sudah Bapa Yahweh tetapkan. Dan inilah buktinya bahwa bangsa Israel di zaman dekade, di kerajaan Mordekai ini, saudaraku, di zaman Mordekai ini, di zaman kerajaan Ahasuerus ini, tetap Bapa Yahweh membela, walaupun mereka harusnya sudah direncanakan untuk di bumi hanguskan, dibunuh semuanya suku Israel itu. Namun pembelaan Bapa Yahweh tidak pernah terlambat. Amin, haleluya. Sukses besar semua bagi kita semua. Mari tetap maju, kita tetap mengucapkan selamat hari raya Purim, saudaraku, bagi bangsa Israel, dan tentu kepada kita semua yang merupakan bagian dari Israel rohani. Dan hari ini tanggal 14 Adar adalah hari bersukacita yang mengubah duka cita menjadi sukacita, dan sampai tanggal yang ke-15. Amin. Bapak yang memberkati kita semua dari tempat ini. Kita sama-sama berdoa. Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, mau melakukan hukum perintah ketetapan Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan, saudaraku. Dan ada janji keselamatan di dalam kehidupan kekekalan kita. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.